Tiga orang terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Rabu siang diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Salah satunya yakni Roy Suryo. Selain Roy Suryo, dua orang terlapor lainnya yakni Kurnia Trirayani dan Rizal Fadilah. Ketiganya diperiksa dalam status sebagai saksi. Roy mengaku baru bisa hadir dalam pemeriksaan ini karena sebelumnya sedang merayakan kemerdekaan ke-80 RI sekaligus merilis buku berjudul Jokowi's White Paper. Sebelum jalani pemeriksaan dan pada kesempatan ini Roy kembali bercerita ia dan rekan-rekannya mendapatkan intimidasi saat menggelar acara rilis buku Jokowi's White Paper di salah satu gedung di Yogyakarta. Seperti diketahui, kasus pencemaran nama baik Jokowi lewat tudingan ijazah palsu telah masuk di tahap penyidikan di Mapolda Metro Jaya. Namun belum satupun tersangka ditetapkan. Saya bersama dengan Bu Kurnia Trirayani bersama dengan Pak Rizal Fadilah ini hadir untuk memenuhi panggilan yang pertama, ya gitu, panggilan selaku saksi yang pertama. Jadi jelas ya panggilannya selaku saksi. Kenapa kami baru hadir sekarang? Karena memang jelas ya, kemarin baru saja 3 hari yang lalu kita setelah bergembira merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah kebetulan saya bertiga, ya kami bertiga, saya, Dr. Ismon dan juga Dr. Tifa itu melaunching buku yang ini e-booknya ada di sini, ya. Ini judulnya Jokowi's White Paper. Alhamdulillah sukses tetap bisa di launching ya secara soft launching meskipun dengan tadi yang sampaikan Pak Kosinudin dengan berbagai intimidasi. Tiba-tiba gedung itu disatroni. Saya bilang disatroni karena katanya nggak resmi. Ada petugas dari polsek setempat itu datang dan kemudian melakukan intimidasi dan lain sebagainya, interogasi, dan akhirnya pagi-pagi, Senin pagi, pada hari H kami akan menyelenggarakan, tiba-tiba panitia kemudian informasi ruang itu nggak bisa dipakai. Saudara penuding ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo menyebut komentarnya terkait hilangnya data Jokowi di KPU Solo dan DKI Jakarta didasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan rekannya Rismon Sianipar. Menurut Roy, berdasarkan pengecekan mereka tidak menemukan dokumen yang dicari. Menurut penuding ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, perlu pengecekan data ke KPU Solo dan Jakarta untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Sebab, Jokowi pernah menyerahkan data-datanya ke KPU ketika maju menjadi calon wali kota Solo maupun calon gubernur DKI Jakarta. Namun, berdasarkan pengecekan terlapor lainnya, Rismon Sianipar, tidak ditemukan dokumen yang dicari. Hal ini yang membuat Roy Suryo berkomentar soal hilangnya data KPU Solo dan DKI Jakarta. Ya, jadi sebenarnya saya mendapatkan informasi ketika saya menulis buku itu, ada data-data yang pernah disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Solo dan yang ada di Jakarta itu tidak ada di tempat. Kenapa? Karena Dr. Ismon Hasyilan Sianipar sudah pernah ke KPU di Solo dan tidak menemukan data itu di sana. Padahal ini fatal kalau data-data itu tidak ada di sana. Cek saja sama tidak ijazah yang pernah digunakan oleh pejabat publik yang bernama Joko Widodo itu ketika daftar di KPU di Solo ketika menjadi calon wali kota. Dan sama lagi tidak ketika digunakan di Jakarta. Nah dari situ bisa diperbandingkan nanti dengan ijazah yang selama ini penampakannya ada. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Jawa Tengah menanggapi tudingan Roy Suryo CS soal berkas Presiden ke-7 Joko Widodo yang disebut hilang. Menurut KPU, berkas tersebut ada, namun diserahkan ke Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2025. Menurut KPU Solo, berkas Jokowi tersebut termasuk di dalamnya fotokopi ijazah dan kelengkapan lainnya. Sebenarnya untuk berkas pencalonan Pak Jokowi itu kan sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya pada saat kami mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Mei ya, 26 Mei kemarin itu kami sudah menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk satu bendel berkas itu sudah kami serahkan semuanya dan kami ada tanda terimanya. Polda Metro Jaya memeriksa 3 saksi terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. 3 orang yang diperiksa yaitu Meryati, selaku aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, Arik Nugroho, selaku jurnalis, dan YouTuber bernama Sunarto. 3-nya masuk ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya kemarin. Saksi mempertanyakan alasan mereka dipanggil dan diperiksa Polda Metro Jaya.
Kuasa hukum Arief Nugroho dan Sunarto menyebut kliennya merupakan jurnalis sehingga tak tepat jika dimintai keterangan soal kerja jurnalistik. Sementara saksi Meriati hanya mendampingi gerakan aktivis untuk mengecek keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, sebenarnya kami ini kan hanya membersamai para aktivis yang selalu menyuarakan tentang kondisi ijazah Bapak Jokowi. Kalau kita sebut asli salah, sebut palsu salah. Jadi ini kondisi. Kami sebagai emak-emak ya yang hari ini ikut terseret merasakan bahwa hal ini sebenarnya sangat-sangat simpel untuk penyelesaiannya, tapi memang sengaja untuk diperlama. Kemudian diperbanyak lagi klaster yang dipanggil. Saya nggak ngerti tujuannya apa, yang jelas Indonesia sudah gaduh gara-gara kasus ini. Sementara Roy Suryo CS, selaku pelapor ijazah palsu Jokowi, akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya hari ini. Pemeriksaan akan dilakukan kepada Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Trirayani. Tim Liputan, Kompas TV.